Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi bab ketiga, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya adalah yang akan kita bahas adalah peristiwa-peristiwa yang mendasari kemerdekaan Indonesia. Yang perlu Ibu ulangi lagi, cara awal kita merdeka itu sudah dimulai bulan September 1944 ketika Kaisar Jepang itu memberikan janji Koiso atau janji kemerdekaan, di mana janji kemerdekaan ini adalah janji di mana Indonesia akan segera dikasih merdeka asalkan Indonesia mau membantu Jepang dalam menghadapi perang Asia Timur Raya atau perang Pasifik atau perang dunia kedua. Oke, selanjutnya peristiwa yang pertama yang kita bahas adalah peristiwa ketika Jepang menyerah kepada sekutu. Akhirnya Jepang ini harus mengakui kekalahannya dalam perang Pasifik setelah Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan juga bom atom yang kedua di kota Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945, di mana dampak dari ledakan di dua kota ini adalah tewasnya 110.000 penduduk di kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Dengan dijatuhkannya bom atom tersebut, esoknya tanggal 10 Agustus 1945 melalui siaran radio gelap, Jepang mengisyaratkan bahwa Jepang akan segera menyerah. Nah, akhirnya Jepang secara resmi menyerah kepada Amerika atau menyerah kepada sekutu itu tanggal 14 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa syarat dan dibacakan oleh Kaisar Hirohito dalam pidatonya yang berjudul The Voice of the Crown. Jadi Kaisar Hirohito secara resmi menyatakan kalau mereka tidak lagi terlibat dalam perang Pasifik atau perang Asia Timur Raya atau perang dunia kedua. Oke, pernyataan Jepang menyerah kepada sekutu ini tidak tersebar ke Indonesia karena apa? Karena stasiun-stasiun radio yang menyebarkan berita kekalahan Jepang ini berada di bawah pengawasan ketat Jepang. Jadi Jepang menjaga supaya orang-orang Indonesia tidak bisa mendengar kalau Jepang itu sudah kalah. Oke, selanjutnya pada saat yang sama kan tadi tanggal 14 Agustus tadi Kaisar Hirohito menyatakan Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, pada saat yang sama pemimpin-pemimpin kita yaitu ada Bung Karno, Bung Hatta dan juga Rajiman Widyodiningrat itu sedang berada di Dalat, Vietnam. Mereka berada di Dalat untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Marsekal Terauchi ini bisa dibilang panglima perang kawasan Asia Tenggara yang berpusat di Vietnam. Jadi mereka sedang membicarakan tentang rencana pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya ketiga tokoh tersebut nggak tahu kalau ternyata Jepang itu sudah menyerah kepada sekutu di tanggal yang sama, yaitu tanggal 14 Agustus 1945. Esok harinya tanggal 15 Agustus 45, Soekarno, Hatta serta Rajiman Widyodiningrat itu pulang ke Indonesia dan disambut oleh beberapa golongan muda serta petinggi Jepang yang ada di Indonesia. Soekarno lalu berpidato singkat dan hasil pidatonya itu menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu hanya tinggal menunggu waktu. Semua yang berhubungan tentang kemerdekaan itu bergantung sama usaha dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Dan sepertinya kita akan segera merdeka atau akan diberikan kemerdekaan itu tanggal 7 September 1945. Jadi janji dari Marsekal Terauchi, kita akan diberikan kemerdekaan tanggal 7 September, paling lambat tanggal 7 September 1945. Tapi bisa juga lebih cepat. Oke, selanjutnya di sini bisa dibilang kenapa Soekarno bisa bilang seperti itu, karena kenapa Soekarno dan Hatta yang dibawa ke Dalat, karena Soekarno bisa, kan sudah Ibu jelaskan di sebelumnya, Soekarno merupakan ketua dari PPKI, di mana PPKI ini adalah organisasi yang menggantikan BPUPKI, karena BPUPKI sudah dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, di mana PPKI ini diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya, serta PPKI juga berjumlah 21 orang yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang respon pemuda. Oke, respon pemuda. Jadi tadi sudah Ibu bilang kalau radio-radio di Indonesia itu tidak mengetahui tentang kekalahan Jepang. Tapi ternyata ada beberapa radio yang berhasil disadap oleh pemuda-pemuda Indonesia. Akhirnya golongan muda ini secara diam-diam sudah mengetahui tentang kekalahan Jepang kepada sekutu. Karena mereka berhasil mendengar berita kekalahan ini melalui saluran radio BBC. Dari saluran siaran radio BBC ini, golongan muda akhirnya mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Karena golongan muda menganggap
saat itu di Indonesia sudah terjadi yang namanya kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Apa sih vacuum of power? Vacuum of power ini adalah peristiwa di mana kita tidak lagi dijajah sama siapapun, Belanda nggak ada, Jepang nggak ada, dan kita belum punya pemimpin. Jadi tidak ada penguasa di sini. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena kita nggak ada lagi penjajahnya. Nah, para pemuda yang sudah mengetahui kalau Jepang sudah kalah, akhirnya segera memaksa Bung Karno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ini terbukti ketika Sultan Syahrir, karena dia sudah mengetahui berita tersebut, dia segera bertemu dengan Muhammad Hatta dan memberitahukan kalau Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Lalu Sultan Syahrir pun meminta agar Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Hatta nggak mau karena dia berpikir mereka harus membahas rencana tersebut dengan Bung Karno. Jadi bukan Hatta aja yang bisa memutuskan, tapi harus berbicara dulu dengan Soekarno. Akhirnya bersama Hatta, Sultan Syahrir dan juga Wikana, Khairul Saleh serta Darwis, mereka bertemu dengan Bung Karno. Dalam pertemuan tersebut, para golongan muda tetap mendesak Bung Karno agar segera memerdekakan Indonesia tanpa melalui PPKI. Jadi pemuda nggak mau Indonesia itu merdeka lewat PPKI karena apa? PPKI buatan Jepang. Sedangkan kita bisa merdeka tanpa organisasi-organisasi buatan PPKI. Atau organisasi-organisasi buatan Jepang. Nah, selanjutnya Soekarno akhirnya menolak permintaan golongan muda karena apa? Soekarno sebagai ketua PPKI merasa perlu melakukan musyawarah dengan seluruh anggota PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan juga Soekarno itu berpendapat kalau Jepang akan mengakui kemerdekaan Indonesia kalau yang melaksanakan kemerdekaan adalah PPKI. Nah, di sini bisa dilihat ya perbedaan cara berpikir golongan muda dengan golongan tua. Kalau golongan muda pengennya ya merdeka aja tanpa ada embel-embel Jepang di dalamnya. Sedangkan golongan tua bilang, kenapa kita mesti memaksa merdeka? Toh kita akan segera merdeka kok tanggal 7 September. Jadi nggak perlu ada pertumpahan darah atau nggak perlu ada pemaksaan di sini. Toh Jepang akan memerdekakan Indonesia. Sedangkan golongan muda nggak mau ada unsur Jepang. Jadi golongan muda maunya kita merdeka atas usaha kita sendiri, bukan merdeka karena dikasih kemerdekaan. Jadi perbedaan cara pikir antara golongan muda tuh masih berapi-api, nggak takut resiko apapun. Sedangkan kalau golongan tua itu berhati-hati. Dia berhati-hati, takut nanti ada pertumpahan darah dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Terdapat peristiwa penting menuju kemerdekaan Indonesia, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini adalah bermula ketika pemuda akhirnya gagal mendesak Bung Karno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya golongan muda ini mengadakan pertemuan di asrama, namanya Asrama Baperpi, di Jalan Cikini nomor 71. Dalam pertemuan ini golongan muda sepakat mereka tidak akan menyerah untuk membujuk Soekarno-Hatta untuk segera memerdekakan Indonesia. Nah, lalu selanjutnya seorang pemuda bernama Johannur mengusulkan agar membawa Bung Karno dan Hatta ke suatu tempat di luar Jakarta. Lalu usul ini disetujui oleh Khairul Saleh. Lalu mereka sepakat untuk membawa Bung Karno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Kenapa mereka mau membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok? Karena mereka berpikir Soekarno dan Hatta itu harus dijauhkan dari pengaruh Jepang, sehingga jadi mereka berpikir kenapa sih Soekarno Hatta nggak mau merdeka, karena mereka ada di Jakarta dan di Jakarta itu masih penuh dengan pengaruh Jepang. Jadi diharapkan dengan dibawa keluar dari Jakarta, mereka itu bisa berani untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lalu selanjutnya, kenapa Rengas Dengklok yang dipilih? Karena ini dianggap sebagai salah satu tempat yang aman karena lokasinya cukup terpencil. Terpencilnya di sini karena letaknya ada kira-kira 15 km dari tepi jalan raya Jakarta Cirebon. Jadi cukup jauh dari jalan pusat. Lalu selanjutnya daerah ini pun dianggap daerah yang Jepang tuh tidak akan mudah mengetahui di mana keadaan Soekarno dan juga Bung Hatta. Di Rengas Dengklok juga terdapat yang namanya markas tentara peta, di mana kebanyakan orang peta yang ada di Rengas Dengklok ini adalah tentara-tentara yang anggotanya mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya dibawalah Bung Karno dan Hatta ke Rengas Dengklok ke rumah seorang Tionghoa bernama Jiao Kie Siong. Oke, rumah ini dianggap rumah yang aman karena ya bisa dibilang tadi alasan-alasannya. Nah, selanjutnya karena Soekarno dan Hatta sedang ada di Rengas Dengklok, di Jakarta terjadi kehebohan. Karena apa? Karena harusnya esoknya tanggal 16 Agustus 1945 jam 10 pagi Soekarno dan Hatta harusnya menghadiri sidang PPKI.
Tapi ternyata sudah ditunggu sampai jam 10, Soekarno dan Hatta tidak juga datang. Akhirnya sidang PPKI pun dibatalkan. Ahmad Subarjo berpikir kemana Soekarno dan Hatta ini pergi. Akhirnya Ahmad Subarjo berpikir kalau yang menghilangkan Soekarno dan Hatta ini adalah penguasa militer Jepang. Jadi Ahmad Subarjo berpikir yang menghilangkan Soekarno, yang menculik Soekarno dan Hatta itu adalah orang-orang Jepang. Akhirnya Ahmad Subarjo pun bertanya kepada Gunsei Kanbu. Gunsei Kanbu kemarin sudah dibilang tentara buatan Jepang ya. Ketika ditanya kepada Gunsei Kanbu nggak tahu mengakui bahwa mereka tidak tahu di mana letak keberadaan Soekarno dan Hatta. Oke, selanjutnya kita kembali ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok pun Bung Karno dan Hatta tetap dipaksa atau tetap menghadapi desakan pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi tetap Bung Karno tetap dengan keinginannya, dia tidak mau dipaksa merdeka. Dia bilang kalau kalian mau merdeka lebih baik merdeka aja sendiri, jangan paksa saya. Kalau kalian tetap paksa saya lebih baik gorok leher saya aja sendiri, gorok leher saya aja di sini gitu. Jadi Bung Karno tetap kekeh, dia nggak mau memerdekakan Indonesia dengan paksaan seperti itu. Lalu selanjutnya kenapa, kalau kalian bertanya kenapa sih pemuda tetap mendesak Bung Karno dan Hatta, kenapa nggak tokoh yang lain? Karena dua tokoh ini, Bung Karno dan Hatta, adalah dua tokoh yang bisa dibilang dipercaya sebagai pemimpin dari rakyat. Jadi kenapa nggak tokoh yang lain? Karena kalau tokoh yang lain itu pamornya belum setenar Soekarno dan Hatta. Jadi kalau misalnya orang lain yang memproklamasikan kemerdekaan dikhawatirkan orang tuh nggak percaya. Tapi kalau yang memproklamasikan kemerdekaannya Bung Karno dan Hatta, orang tuh sudah lebih banyak percaya karena sudah sejak tahun 1920-an mereka itu sudah aktif membawa Indonesia untuk segera merdeka. Oke, selanjutnya karena terjadi desakan terus-menerus, akhirnya para pemuda bingung karena kenapa Soekarno dan Hatta tetap kekeh tidak mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Rengas Dengklok. Nah, selanjutnya Soekarno akhirnya mulai reda kemarahannya setelah dia berbincang dengan seorang Soedanko tentara peta ya, Soedanko Singgih namanya. Oke, ketika berbicara dengan Singgih, akhirnya Soekarno bilang, "Oke, saya mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kalau saya dibawa kembali ke Jakarta. Jadi saya nggak mau memproklamasikan Indonesia di sini, saya maunya di Jakarta." Nah, berita ini akhirnya diberitahukan kepada seorang pemuda yang bernama Wikana. Wikana kan sedang ada di Jakarta. Akhirnya Wikana mendengar Soekarno mau memerdekakan Indonesia. Wikana mengatakan kepada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo kan sedang bingung tuh di mana Bung Karno dan Hatta. Akhirnya Wikana bilang Bung Karno sama Hatta aman tapi di suatu tempat. Dan di sini Ahmad Subarjo dikatakan bawa saya ke tempat tersebut dan saya janjikan Soekarno dan Hatta akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Wikana beserta Ahmad Subarjo datang dari Jakarta ke Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Di Rengas Dengklok akhirnya pemuda mulai melunak. Mereka bilang oke, ini adalah yang dijanjikan oleh Ahmad Subarjo, karena Ahmad Subarjo menjamin akan memberikan proklamasi kemerdekaan Indonesia paling lambat tanggal 17 Agustus 1945 jam 12 siang. Oke, jadi sudah dijanjikan akan segera merdeka. Oke, selanjutnya akhirnya Ahmad Subarjo berhasil membawa Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Nah, beberapa orang di tentara peta yang ada di Rengas Dengklok itu nggak semuanya ikut. Karena apa? Contohnya adalah Sudanko Singgih yang tadinya sudah berbicara sama Bung Karno. Dia kan tadi bilang Soekarno akan segera memerdekakan Indonesia. Ketika orang-orang pergi ke Jakarta, para tentara peta pergi ke Jakarta, termasuk Latif Hendra Diningrat, Sudanko Latif Hendra Diningrat itu sebagai komandan, dia menolak. Jadi bisa dibilang yang menemani Bung Karno itu adalah Sudanko Latif Hendra Diningrat pulang ke Jakarta karena ini adalah komandan. Sedangkan Sudanko Singgih ini memilih untuk tetap tinggal di Rengas Dengklok karena mereka khawatir kalau kemerdekaan tuh nggak terlaksana. Oke, selanjutnya kita masuk ke perumusan naskah proklamasi. Selanjutnya, setelah Soekarno dan Hatta datang sampai ke Jakarta, mereka berencana untuk melakukan pertemuan dengan anggota PPKI di Hotel Des Indies. Oke, dalam pertemuan tersebut ternyata tidak bisa dilaksanakan karena tidak mendapat izin dari Jepang. Lalu selanjutnya Soekarno menemui
Mayor Jenderal Nishimura atau jabatannya sebagai urusan umum pemerintah Jepang di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Soekarno bertanya, gimana nih kita jadi nggak merdeka atau enggak? Ternyata penguasa Jepang itu nggak mau ngasih apa-apa karena dia pikir ya dia nggak punya kekuasaan apa-apa. Akhirnya Soekarno berpikir, kok gini sih, kok tadinya kita dijanjikan kemerdekaan, tapi ketika saya bertanya dengan Nishimura, kok Nishimura nggak bisa jawab apa-apa. Akhirnya pertemuan tersebut dianggap tidak menghasilkan kesepakatan karena Jepang tidak mau memberikan izin kepada BPPKI untuk beraktivitas. Karena kan ketika Jepang kalah dari sekutu, kalah dalam Perang Dunia Kedua, daerah jajahan Jepang menjadi milik sekutu. Jadi Jepang itu nggak boleh ngapa-ngapain lagi atau nggak boleh menentukan nasib Indonesia karena Indonesia berada dalam status quo. Jadi nasib Indonesia akan ditentukan oleh penjajah selanjutnya, yaitu bangsa sekutu. Nah, di sini Soekarno marah, kan katanya kita dijanjikan kemerdekaan, tapi ketika ditagih kemerdekaan ternyata Jepang nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya Nishimura beralasan karena dia kan harus tunduk sama perintah sekutu. Jadi karena status quo tersebut, Nishimura beranggapan PPKI nggak boleh lagi ngapa-ngapain, nggak boleh lagi menuntut kemerdekaan karena Jepang sudah kalah dan Indonesia harus menunggu perintah dari sekutu. Nah, Soekarno akhirnya mengingatkan kepada Nishimura, kan Jepang sudah menyerah nih kepada sekutu, jadi Indonesia boleh dong untuk mewujudkan kemerdekaannya sendiri. Jadi Soekarno berbalik untuk mendukung keinginan para pemuda, yaitu merdeka tanpa adanya PPKI. Selanjutnya Soekarno dan Hatta akhirnya pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di rumah ini terjadilah persiapan untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kenapa rumah Maeda yang dipilih? Karena rumah ini dianggap aman dari kemungkinan gangguan Kempeitai. Kempeitai itu polisi militer Jepang. Selain itu, Laksamana Maeda pun dianggap memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia seperti Ahmad Subarjo dan juga Subandrio. Nah, di rumah ini mereka merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan, di mana kalimat pertamanya ini diusulkan oleh Ahmad Subarjo, di mana Ahmad Subarjo berpendapat kalau kalimat pertama itu harus berisi tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pernyataan kemerdekaan pun diambil dari isi Piagam Jakarta. Selanjutnya kalimat kedua itu berisi tentang usaha pemindahan kekuasaan yang merupakan usul dari Muhammad Hatta. Muhammad Hatta berpendapat dalam naskah proklamasi itu kalimat terakhir harus merupakan pernyataan pengalihan kekuasaan atau transfer of sovereignty. Selanjutnya kalimat pertama dan kalimat kedua sudah selesai. Selanjutnya ditulis oleh Bung Karno pada secari kertas. Jadi yang menulis pakai tulisan tangan itu adalah tulisan tangannya Bung Karno. Tokoh-tokoh lain yang sedang menunggu di luar, jadi yang ada di dalam untuk menulis dalam ruangan untuk merancang naskah proklamasi itu cuma 3 orang, Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Bung Hatta. Ketika sudah selesai, akhirnya Bung Karno meminta persetujuan kepada tokoh-tokoh lain yang sedang menunggu di rumah Laksamana Maeda tentang hasil dari rumusan naskah proklamasi. Ketika dibacakan rancangan naskah proklamasi, para hadirin akhirnya menyetujui isi dari naskah proklamasi tersebut. Selanjutnya di sini terjadi munculnya masalah tentang siapakah yang akan menandatangani naskah proklamasi. Soekarno meminta kalau dari versinya Soekarno meminta agar semua orang yang ada di situ segera ikut menandatangani naskah proklamasi, karena ini seperti dengan naskah proklamasinya Amerika atau Declaration of Independence Amerika. Kan kalau Declaration of Independence Amerika kan semua negara bagian tanda tangan. Jadi di sini diharapkan semua yang ada di situ ikut tanda tangan. Tapi di sini ada orang yang nggak setuju, yaitu Khairul Saleh. Di mana Khairul Saleh di sini berpendapat kalau nggak usah semua. Jadi nggak usah semua yang tanda tangan, karena kalau semuanya tanda tangan nanti ada orang Jepang juga dong yang tanda tangan. Sedangkan golongan muda itu nggak mau ada unsur Jepang di dalam kemerdekaan Indonesia. Akhirnya melalui usul dari Khairul Saleh ya diusulkan bahwa Khairul Saleh yang menentang supaya nggak semua orang tanda tangan. Akhirnya melalui usul Sukarni mengusulkan, salah satu pemuda di sini mengusulkan agar naskah proklamasi ini ditandatangani oleh Bung Karno dan juga Bung Hatta, tapi mewakili bangsa Indonesia. Dan usul Sukarni ini pun akhirnya diterima. Jadi yang menandatangani adalah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya Soekarno meminta
Sayuti Melik untuk mengetik konsep naskah tersebut ke sebuah naskah yang bersih. Jadi diketiklah, dan setelah diketik terdapat beberapa perubahan kata-kata yang disesuaikan dengan bahasa yang saat itu digunakan, bahasa Indonesia yang saat itu digunakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan. Oke, akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 golongan tua serta golongan muda, ini masih tengah malam ya, atau kira-kira waktu sahur, akhirnya mereka kembali. Jadi ini terjadi lagi bulan puasa. Oke, ketika waktu sahur akhirnya mereka kembali lagi ke kediaman Laksama. Mereka pulang dari rumahnya Maeda dengan perasaan bangga karena apa? Karena sudah dijanjikan nanti jam 10 pagi akan diadakan namanya pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan. Oke, selanjutnya akhirnya para pemuda pun membagi tugas untuk melaksanakan proklamasi ini. Secara berantai mereka tuh mengirim kurir untuk menyebarkan berita proklamasi dengan alat komunikasi yang sudah disiapkan seperti ada mobil, pengeras suara, pamflet. Lalu selanjutnya teks-teks proklamasi pun digandakan dan dipasang di penjuru Jakarta untuk menyebarkan kepada masyarakat mengenai tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awalnya rencana pembacaan teks proklamasi ini akan dibacakan di lapangan Ikada. Akhirnya sebelum jam 10 itu sudah dari pagi hari lapangan Ikada itu sudah dipadati oleh penduduk Jakarta. Dan karena banyak orang Jakarta yang sudah muncul datang ke lapangan Ikada, akhirnya tentara Jepang pun mengetahui kalau Indonesia akan segera merdeka, sedangkan Jepang bertugas untuk menjaga Indonesia supaya status quo-nya tetap terjaga. Artinya Indonesia nggak punya siapa, tetap menjadi daerah yang tidak punya pemimpin. Nah, selanjutnya karena Jepang sudah tahu rencana kemerdekaan Indonesia, Jepang yang bersenjata lengkap akhirnya mendatangi lapangan Ikada dan berjaga-jaga untuk menggagalkan pembacaan proklamasi kemerdekaan. Nah, Sudiro yang melihat kondisi tersebut akhirnya melaporkan kepada Dr. Muwardi, di mana Dr. Muwardi ini bisa dibilang wali kotanya Jakarta. Lalu selanjutnya dari Dr. Muwardi ini dilaporkan kepada Bung Karno. Akhirnya dari situ Bung Karno memutuskan untuk melaksanakan, ya udah kalau kita nggak mungkin bisa melaksanakan proklamasi di Ikada karena Ikada sudah penuh sama orang Jepang. Akhirnya Bung Karno bilang kita akan melaksanakan proklamasi di rumahnya sendiri, di rumah Bung Karno, yaitu Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Kenapa dia berpikir seperti itu? Karena halamannya cukup luas sehingga kayaknya mampu untuk menampung kedatangan rakyat. Akhirnya Muwardi meminta bantuan kepada barisan Polopor dan juga pasukan peta, tentara peta untuk menjaga wilayah Soekarno dan juga memberikan berita ini kepada orang-orang sekitar. Selanjutnya ketika pasukan peta berjaga di rumahnya Bung Karno untuk menjaga situasi, terdengar pidato proklamasi. Selanjutnya Wilopo dan juga Nyono Prawoto mempersiapkan. Jadi yang membuat tokoh-tokoh yang penting yang membuat kelancaran kemerdekaan adalah salah satunya adalah Wilopo dan Nyono Prawoto, di mana mereka mempersiapkan mikrofon dan juga pengeras suara. Mereka meminjam mikrofon dari seorang pemilik toko Satria di Salemba Tengah nomor 24 yang bernama Gunawan. Selanjutnya para pemuda yang di bawah pimpinan Suhut mempersiapkan tiang bendera dan juga istri Bung Karno yaitu Fatmawati menyiapkan bendera merah putih. Susunan acara proklamasi ini terdiri atas pertama pembacaan naskah, yang kedua pembacaan naskah proklamasi maksud Ibu, yang kedua pengibaran bendera merah putih, yang ketiga adalah sambutan Wali Kota Suwiryo. Selanjutnya menuju pukul 10 di sini Bung Karno mengalami bisa dibilang sakit ya karena dia demam. Dia agak sulit untuk bangun dari tempat tidur dan akhirnya di sini Muwardi bilang sudah mau jam 10 nih. Akhirnya Muwardi bilang sama Bung Karno ayo segera memerdekakan Indonesia karena jangan ditunda-tunda. Kata Bung Karno kan kita janjinya jam 10, lagi pula ini belum jam 10. Akhirnya Soekarno tetap bilang kita harus jam 10 dan juga Bung Hatta belum datang karena kan janjinya jam 10. Nah, selanjutnya ketika jam 10 tepat akhirnya Bung Hatta datang dan proklamasi pun akhirnya bisa dibacakan jam 10.15. Nah, di sini kedatangan Bung Hatta jam 10 itu merupakan pertanda, dan ketika Bung Hatta datang mereka sama-sama Bung Karno dan Bung Hatta sama-sama memakai baju yang berwarna putih, di mana putih ini melambangkan tekad suci. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dilaksanakan tanpa protokol, jadi cuma seada-adanya aja. Tadi cuma baca naskah, cuma lalu pengibaran bendera dan juga sambutan wali kota. Nah, selanjutnya ketika Bung Karno dan Hatta keluar, Latif Hendra Diningrat akhirnya memberikan aba-aba untuk pemuda untuk tenang. Jadi pemimpin upacaranya Latif Hendra Diningrat. Lalu selanjutnya terjadi pembacaan proklamasi.
yang dilakukan oleh Bung Karno, dan pengibaran bendera merah putih oleh Suhut dan juga Latif Hendra Diningrat. Lalu juga seketika lagi ada mengibarkan bendera merah putih, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya dilakukan yang namanya pidato yang dilakukan oleh Suwiryo dan juga Dr. Muwardi. Nah, ketika akhirnya acara selesai dalam waktu 1 jam, orang-orang yang ada di IKADA akhirnya berpikir, kok ini katanya mau ada kemerdekaan jam 10, tapi kenapa belum merdeka? Akhirnya di situ terdapat desas-desus kalau kemerdekaan ternyata sudah dipindah, yaitu ke rumahnya Bung Karno. Akhirnya para pemuda yang tadi ada di atau rakyat yang tadi berkumpul di IKADA itu berbondong-bondong pindah ke rumah Bung Karno untuk mempertanyakan benar nggak sih sudah merdeka di rumahnya Bung Karno. Akhirnya ketika para pemuda datang ke sana, Bung Karno bilang, oh ya kita sudah barusan memerdekakan Indonesia, tapi bukan di IKADA karena di IKADA penuh dengan orang Jepang. Akhirnya para pemuda mendesak kepada Bung Karno, Bung tolong ulangi lagi karena kami belum mendengar tentang kemerdekaan Indonesia. Kata Bung Karno, nggak bisa diulang kan, ini kemerdekaan, kalau diulang tidak ada maknanya lagi. Jadi akhirnya Bung Karno untuk meredam keinginan dari para pemuda, dia akhirnya menyampaikan pidato secara singkat aja. Pidato tersebut berisi perkataan kalau barusan dia sudah melakukan kemerdekaan atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya tentara Jepang pun yang tadinya tumpul di lapangan IKADA datang juga ke rumah Bung Karno untuk mengamankan barang bukti, tapi sama orang-orang Indonesia beberapa barang bukti berhasil diselamatkan. Contohnya oleh F. Wush, di mana F. Wush ini seorang fotografer, dia berhasil menyelamatkan bukti kemerdekaan Indonesia dengan cara menanam roll filmnya di tanah. Jadi dia ambil roll film karena dia tahu kameranya bakal disita sama tentara Jepang, maka sama dia roll filmnya diambil lalu dikuburkan di tanah. Makanya sampai sekarang kita masih punya bukti otentik kalau kita sudah melakukan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45 itu berdasarkan 3 foto yang diselamatkan oleh F. Wush ini. Oke, untuk berita penyebarannya kita bahas minggu depan. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.